Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Inspirasi dan informasi Anda mendengar bersama saya, Rosyan Anwar pagi hari ini dalam Dialog Jogja Pagi untuk edisi Kamis 6 Februari 2025. Nah, untuk tema kita pagi hari ini adalah menatap konsistensi program makan bergizi gratis. Sudah hadir tamu istimewa di studio kita di Jalan Ahmad Jasuli nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta, yaitu Dandim 0731 Kulon Progo, Letkol Vicky Hermandi. Kita sambut terlebih dahulu. Selamat pagi, Komandan. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya, Dan ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Dan untuk kesempatan ini nanti juga akan hadir Mas Tung Triminarso selaku Sekretaris Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia dan juga di Yogyakarta ini memang termasuk yang paling siap untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis. Nah, tapi kita bicara dulu bagaimana sih di Kulon Progo untuk program yang menjadi prioritas dari Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Silakan Komandan untuk persiapan ataupun saat ini implementasi dari program makan bergizi gratis di Kulon Progo bisa diceritakan sedikit dan? Baik, terima kasih Mas Anwar atas Ya. kesempatannya kami Hmm. untuk ikut menyapa seluruh pendengar RRI Jogja. Alhamdulillah di Kulon Progo saat ini sudah berjalan untuk Iya. program makan bergizi ini eh, sejak tanggal 13 Januari yang lalu. 13 13 Januari. Januari. Oke. Memang baru satu unit yang Hmm. beroperasi dan Hmm. ada satu unit juga sedang pembangunan. Iya. Kemudian Hmm. beberapa unit kita harapkan segera karena kita tahu bahwa memang sasaran dari program ini adalah nanti semua anak-anak usia sekolah termasuk nanti ibu hamil dengan eh, Ibu menyusui ya. ya Hmm. anak-anak di bawah 5 tahun. Oke. Nah, jika terkait dengan SPPG ini yang sudah berdiri di mana saja ini? Ya, saat ini sudah Hmm. beroperasi ini di daerah Sentolo. Ya, ini juga eh, tipenya ini adalah tipe mandiri, Hmm. artinya memang untuk yang saat ini Nih. beroperasi ini merupakan eh, murni dari swadaya dari Hmm. masyarakat, Iya. kemudian mendapat verifikasi dari BGN dan setelah diverifikasi memenuhi Hmm. syarat Iya. sehingga bisa beroperasional saat ini. Oke. Komandan, kalau kita bicara terkait dengan program makan bergizi gratis ini, kalau untuk Kabupaten Kulon Progo dengan luasan yang seperti saat ini, ada berapa SPPG untuk sampai beberapa tahun ke depan ini? Ya, memang kita tidak berbicara luasan ini ya, Iya, apa wilayah ya. iya, Kita berbicara nanti jumlah siswa dengan yang tercover ya. yang terima Iya. akan menerima program ini. Idealnya dengan jumlah siswa sekitar 63.000, Mm-mm. kemudian dengan balita, kemudian untuk ibu-ibu hamil itu idealnya di angka 25 ataupun 26 unit pelayanan. Karena satu unit pelayanan itu diharapkan bisa melayani 2.500 hingga 3.000 penerima manfaat. Oke, jadi rencananya akan ada 25 hingga 26 ya. Harapannya untuk idealnya bisa Iya. mengcover semua yang Oke, penerima. dan saat ini baru akan dua, sudah Betul, satu betul sudah sekali. dan Ya, oke. ya. Nah, sekali lagi pendengar, nah seperti yang saya ungkapkan tadi, memang untuk program makan bergizi gratis ini untuk tahun perdana baru mengcover 20%. Bersama saya Rosyan Anwar pagi hari ini dan saat ini sudah lengkap nih. Nah, Mas Untung Triwinarso sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, nah ini Mas Untung dari Sekretaris Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi saya sudah ungkapkan kenapa sih Muhammadiyah kami undang di sini karena ormas Islam terbesar di Indonesia dan di Yogyakarta ini memang termasuk yang paling siap atau di garda terdepan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis. Kita tanya dulu, benar apa enggak ini Mas Untung? Silakan. Nah ini, Ya, terima kasih kesempatannya ya. atas ini juga sekaligus sosialisasi ya bagi kami. Hmm. Eh, Terima kasih Pro 1 RRI dan saya akan menyapa dulu pendengar RRI semuanya, Ya. khususnya warga Muhammadiyah Hmm. berkomitmen Hmm. untuk mensukseskan program pemerintah di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini Hmm. dengan berkontribusi memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah Iya. dalam membangun dan menata kelola program ini dengan lebih baik. Mm-mm. Kalau kita bicara terkait dengan tingkat satuan pendidikan ada berapa ini Mas? Dari mulai ABA sampai Hmm, SMA ya dan SMK-nya itu.
Sebentar, saya harus buka data dulu. Oke, Tapi kalau siswanya kurang lebih untuk SMA sederajat itu sekitar 25-an 25.000 ya? ribu, Iya, oke. SMP sekitar segitu juga. Mm-mm. Nah, yang belum kami dapatkan secara detail adalah di tingkat SD sampai ke PAUD ya. Ya Hmm. kemungkinan ya angkanya sekitar 20-an ribu juga. Hmm. Jadi kemungkinan kasar ini untuk siswa Muhammadiyah dari PAUD TK kemudian sampai SMA itu sekitar 70-an ribu lah Di DIY ya. di DIY. Dan itu nanti yang menjadi sasaran dari program ini gitu ya. Betul, betul. Oke. Nah, Termasuk mm-mm. ya ibu-ibu di apa di tingkat masyarakat langsung ya di tingkat tapak. Mm-mm. Oke. Nah, untuk mengimplementasikan itu tentu butuh tim ataupun apa namanya satuan tugas tersendiri. Ini gimana dari PWM dan Istimewa Yogyakarta ini sejauh ini? Ya, kita menindaklanjuti kesepakatan Badan Gizi Nasional dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Mm. Kemudian tingkat nasional itu sudah terbentuk koordinator nasional Iya. yang diketuai oleh Pak Muhammad Yamin ya Mm. dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah. Kemudian di tingkat wilayah juga sudah terbentuk, Mas, Mm. koordinator wilayah istilahnya. Mm. Koordinator wilayah untuk programnya kami namakan dengan Makan Bergizi Muhammadiyah. Oh Jadi gitu. singkatannya MBM gitu. MBM ya. Ya, sudah Mm. terbentuk koordinator wilayah dan kami sedang melakukan pemetaan untuk langkah secepatnya ini agar mudah-mudahan bulan April sudah kita buka beberapa dapur atau SPPG. Kalau diperkirakan setelah Lebaran ya, Mas ya? Betul, betul. Iya, setelah Lebaran. Oke. Nah, sekali lagi pendengar bisa berpartisipasi di 0811-2711-911 untuk pesan singkat Anda. Kirim pertanyaan Anda ataupun unek-unek Anda terkait dengan program ini. Nanti ini dijawab sama Pak Dandim ataupun Mas Untung Winarso. Atau bisa juga di live chat kami di kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Karena pagi hari ini siaran kita tidak bisa hanya bisa didengarkan di udara saja ataupun lewat siaran radio, tapi juga bisa disaksikan secara live di kanal YouTube RRI Jogja Official. Nah, sudah ada pertanyaan yang masuk dari 0897 6209 sekian-sekian dari Bu Ani di Kabupaten Sleman ini. Mas Rosi, beberapa sekolah sudah mendapatkan jatah MBG di Sleman. Oke, tapi ini di Kulon Progo ya. Tapi nanti Pak Danim juga mau jawab lah. Tetapi sekolah anak saya kok belum ya? Apakah karena sekolah swasta? Nah, waktu itu dari guru bilang akan ada kendala dari dapur penyedia makanan. Tetapi sampai sekarang masih belum dapat jatah MBG. Kira-kira karena apa ya? Nah, mohon penjelasan. Nah, ini mungkin ini ada pertanyaan ini dari pendengar ini, Komandan, Ya. kok masih ada yang belum dapat? Nah, ini gimana ini? Untuk mendirikan suatu SPBG? SPPG ini kan butuh proses ya. Iya. Makanya beberapa opsi sudah dibuka. Yang pertama memang dari murni dari bagian untuk pembangunannya dan Mm-mm. sebagainya. Kemudian ada yang menggandeng instansi pemerintah seperti saat ini bekerja sama dengan TNI, kemudian nanti dengan pemerintah daerah. Ada yang sifatnya mandiri, Iya, ya iya. sifatnya mandiri. Nah ini eh, targetnya bahwa memang semuanya nanti akan dapatkan program ini. Tidak hanya mungkin anak-anak sekolah, tapi Mm-mm. tadi sudah disampaikan sedikit ada ibu-ibu hamil, Iya, iya. kemudian anak-anak balita juga Ibu akan menyusui. mendapatkan manfaat dari program ini Mm-mm. yang em, kami eh, mohon dimaklumi juga nanti memang untuk program ini kan eh, untuk wilayah yang tercover itu memang diprioritaskan pertama nih yang memang sudah memiliki unit SPPG. Jadi memang untuk radiusnya ini yang masih dalam radius terjangkau dan memang dia satu unit itu melayani sekitar 3.000 siswa gitu ya. Oke. Nanti harapannya ini akan dengan semakin bertambahnya SPPG unitnya di beberapa daerah, tentunya jumlah siswa yang akan dilayani juga akan semakin banyak. Oke. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Anwar bahwa untuk menjadi satu SPPG ini tentu ada beberapa persyaratan. Ya. Pertama Mm-mm. masalah kelengkapan dari Iya. perlengkapan, kemudian juga ada standar higienisnya, standar Higienis. kesehatan, Iya. dan contoh kecilnya aja ada masalah air. Ini air ketersediaannya, kemudian kualitasnya. Ini jangan sampai kita karena mengejar apa
kuantitas sehingga kita melupakan kualitas. Nah, ini juga makanya tidak semua tempat-tempat yang mengajukan itu bisa dikatakan memenuhi syarat. Jadi ada nanti verifikasi sendiri dari SPPG. Jadi mekanismenya memang tadi saya sampaikan ada 3 bentuk kerjasama. Yang mungkin kerjasama bentuk ketiga ini yang dengan pihak ketiga ini mungkin bisa menggandeng catering atau mungkin lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain yang memang bisa memenuhi standar-standar dari BGN. Kok anak saya yang di sekolah swasta belum? Nah, ini kalau Muhammadiyah kan bukan negeri, bukan swasta ya? Swasta. Swasta. Oh, bukan Maksudnya. negeri. Iya, oke. Silakan Mas Untung, gimana jawabannya nih? Oke, dari Kapan? Ibu siapa? Bu Ani di Sleman. Bu Ani dari Sleman. Memang saya menambahkan Pak Dandi menyatakan bahwa ini nih memang program secara bertahap. Karena itu hanya sekitar 50-an daerah yang di cover se-Indonesia itu. 59 ya? Ya, itu. Iya. Nah, untuk bulan sampai Februari ini dikejar sampai 900-an. 900 dapur, kemudian nanti di bulan April itu seluruh Indonesia sekitar 2000 SPPG. Nah, nanti bulan Juni atau bulan Juli secara bertahap 5000. Jadi semakin bulan itu targetnya tahun ini berarti sekitar 8000 SPPG untuk tahun ini. Ya mudah-mudahan di Sleman DIY itu paling tidak satu kecamatan satu ya Dan ya. Betul. Paling tidak untuk sampai tahun ini. Tahun ini bisa launching satu kecamatan satu yang bisa mengcover satu SPPG 3000 tadi. Nah, untuk Muhammadiyah sendiri bulan mudah-mudahan pertengahan ini atau nanti akhir Februari ada sekitar 5 SPPG yang akan launching untuk buka pertama, dan nanti bulan April menyusul lagi 5 lagi karena tadi juga ada terkendala Ramadan ya, bulan puasa yang kemudian kita siapkan betul. Nah, untuk DIY 5 itu dengan koordinasi dari koordinator nasional itu kita prioritasnya untuk sekolah maupun pondok pesantren yang telah memiliki dapur. Jadi untuk akselerasi biar cepat, tidak nunggu bangun dapur kan butuh waktu juga gitu. 1 bulanan lebih lah. Ya, ini yang sudah ada dapurnya untuk pondok pesantren. Contohnya MBS gitu ya? Contohnya MBS Prambanan, kemudian MBS Gunung Kidul, kemudian Mualimin, kemudian kampus Unisa dan UAD, begitu. Dan itu juga sudah ada pemetaan satu SPPG itu melayani bukan hanya untuk pondoknya sendiri, tetapi siswa Muhammadiyah di sekitarnya. Misalnya untuk MBS dan kemungkinan untuk SMA Muhammadiyah Prambanan. Misalnya seperti itu. Oke, jadi memang untuk 5 itu nanti itu betul ya Februari mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sudah, dan nanti April baru ada 5 sampai 10 lagi lah. Kalau Muhammadiyah kan kemungkinan kalau hanya untuk siswa Muhammadiyah itu mencapai sekitar 22 sampai 25 SPPG ya. Saat DIY itu. Kemungkinan ya. Iya. Oke, nah ini sudah di-spill nih sama Mas Untung. Jadi memang di setiap SPPG itu jadi pada saat selesai melaksanakan makan, ini ada satu mekanisme dia menimbang sisa berapa banyak, kemudian dilihat sisanya nih apa jenisnya gitu. Kalau memang misalnya signifikan, artinya ada mungkin perbedaan. Kalau misalnya rata-rata katakanlah satu hari misalnya 10 kilo, kemudian ini tiba-tiba satu hari misalnya bisa lebih banyak sampai 2 kali lipat, berarti kan menu ini tidak disukai sama anak-anak. Dan ini juga kalau yang di Kulon Progo saya sudah sampaikan dan juga sudah diterima terkait dengan masukan-masukan. Jadi memang anggota yang mengantar itu juga dia sekaligus asesmen, artinya menu apa saja yang kira-kira menarik bagi anak-anak, kemudian apa yang mungkin menjadi favorit. Dan tadi yang sampaikan kita memang sudah punya ahli gizi di setiap SPPG, ini juga yang menentukan nanti kira-kira ini memenuhi standar atau tidak. Memang kalau mau menurutin selera ya kan sekitar 3.000 anak kan tentu tidak bisa disamakan ya. Artinya demikian bukan berarti kita tidak menerima koreksi tentunya. Tadi saya bilang
Jadi dilihat dari pelaksanaan misalnya hari ini menunya itu ternyata hampir mayoritas semuanya dihabiskan gitu. Kemudian besok menunya B, ternyata ini yang sisa mungkin di sayurnya atau di buahnya atau di mungkin bagian yang lain. Nah, ini juga nanti akan dikoreksi juga oleh kepala SPPG itu yang akan menentukan berarti kita anak-anak di sini mungkin tidak suka misalnya kacang panjang misalnya, berarti mungkin diganti dengan sayuran yang lain gitu seperti itu. Oke. Kita kan juga mendukung dengan artian kami mendampingi mulai dari awal sampai dengan sekarang. Harapannya nanti tidak ada kendala pada saat pelaksanaannya. Oke. Kita beralih lagi ke program MG ini. Nah, dan kalau berbincang terkait dengan SPPG ini, diprediksi nanti akan ada 25 sampai 26 ya nanti ya. Ya, tujuan dari program makan bergizi ini tidak hanya menyasar anak-anak saja, namun juga melibatkan warga masyarakat yang bekerja di sana, kemudian penyerapan sumber daya alam yang ada di daerah, mungkin itu hasil pertanian, hasil peternakan, ini diupayakan atau dimaksimalkan, dipenuhi dengan harapan dengan berjalannya program ini yang mendapatkan manfaatnya tadi Pak Anwar bilang orang-orang bisa mendapatkan pekerjaan karena dalam satu unit itu ada 50 yang bekerja di sana dan 47 itu diambilkan dari warga setempat. Kemudian tadi multiplier efeknya petani, peternak di daerah itu juga bisa mendapatkan manfaat karena sebagai penyedia untuk bahan baku. Nah, terkait dengan sampai 20 dengan 26 ini kami sudah bicarakan dengan pemerintah kabupaten. Juga ini menyumpahkan peluang yang sangat besar karena nanti pasti untuk setiap SPPG itu membutuhkan pekerja dan ini akan diutamakan warga setempat. Karena apa? Karena memang untuk mulai bekerja ini kan bukan jam 7 dibagikan, itu bukan berarti jam 6 baru kerja. Ada yang mungkin proses-proses awal itu penyiapan bahan baku dan sebagainya yang mungkin lebih pagi sehingga diperlukan orang-orang yang memang tinggalnya tidak terlalu jauh dari sana. Dan peluang untuk pekerjaan ini tidak hanya 47 orang, itu 3 orang yang mungkin kepala SPPG, kemudian nanti ahli gizi, kemudian akuntan itu juga diambilkan juga dari warga lokal. Oke, nah apalagi sekarang ada penerimaan sarjana penggerak pembangunan Betul, Indonesia ya SPPI ya. untuk kepala dapurnya ya. Betul sekali. Oke. Dan kali ini saya akan kembali membacakan pertanyaan dari pendengar dari 0821 3284 sekian 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 dari Pak Bardan di Jalan Bantul. Nah ini pertanyaannya, Mas Rosi, apakah dapur MBG atau SPPG di Kulon Progo ini yang menjadi kewenangan Kodim Kulon Progo juga dilakukan pengawasan langsung dari Badan Gizi Nasional? Nah, bagaimana juga jaminan maksudnya higienitasnya ya, dan sanitasinya? Oke, silakan Dan. Ini ada pertanyaan dari Pak Bardan di Jalan Bantul. Oke. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Untuk semua program makan bergizi ini memang kami diperintahkan langsung dari pimpinan kami untuk mengawasi serta membantu. Namun demikian kan untuk operasional dan sebagainya ini memang instruksinya langsung dari BGN Pusat. Nah, terkait dengan tadi jaminan higienis, dan itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Tentu kita perlu menggandeng pihak-pihak seperti yang di Kulon Progo sebelum SPPG ini beroperasi, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan itu untuk mengecek standar kebersihan atau standar higienis yang ada di dapur. Kemudian petugas-petugas yang di sana juga sudah training bagaimana pengolahan makanan yang higienis seperti apa. Tidak hanya penyiapannya saja, proses masaknya, kemudian sampai dengan proses pencucian ataupun penyimpanan barang-barang ini seperti apa yang memenuhi standar kesehatan. Ini tentunya kita juga berharap bahwa program ini terjamin itu terkait dengan kualitas, kemudian kebersihan dan kendala-kendala yang ada di lapangan juga kita sedapat mungkin kita atasi. Oke, program ini memang sudah dipikirkan dengan matang dan diharapkan
Dan kalau benar-benar tepat sasaran, Ya, pasti akan menghasilkan impact yang sangat baik ya betul bagi sekali. Ya. pembentukan generasi emas Indonesia. Nah, tak terasa sudah hampir 1 jam di perbincangan kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin sebelum kita tutup, nah ini akan ada closing statement ini dari masing-masing narasumber. Kita terlebih dahulu dengan Komandan Kodim 0731 Kulon Progo, Letkol Vicky Herwandi. Dan Silakan dan ini apa yang kita semampu mungkin, sedapat mungkin kita akan support ya. dari penyiapannya, perencanaannya, sampai dengan pelaksanaan maupun evaluasi. Dan kami juga sudah sampaikan kepada SPPG yang saat ini sudah beroperasi untuk tadi kita terbuka terhadap saran masukan, kemudian apabila nanti ada yang perlu diperbaiki juga tentu kita siap untuk penyempurnaan ini. Dan memang tadi disampaikan di awal kalau program ini akan diharap nanti bisa mencakup semua penerimaan manfaatnya, mulai dari anak-anak sekolah, dan memang kita akan dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk itu mari dengan waktu yang ada kita support program ini sehingga anak-anak kita, kemudian masyarakat kita juga dapat merasakan manfaatnya. Oke, Terima kasih. Dialog Jogja Pagi ini untuk edisi Kamis 6 Februari 2025. Saya Rosyan Anwar pamit undur diri dan sampai jumpa lagi pada perjumpaan berikutnya.